Aduh, nanti belum apa-apa, aku udah ketawa, tapi ngeri. Aduh, ipar, oh ipar. Welcome back sayangku, cintaku, netiku. Bersama Bu Rosa kembali di sini. Hei kalian yang di dapur kok riweuh amat ya kalau udah membahas masalah peraheman ini. Masalahnya ini agak lagi ramai juga nih neti ya. Lagi sedang ada di apa ya, di luaran sana film ipar ya, menjadi maut gitu ya. Dan ini sebelum ada film seperti ini, sebetulnya sudah banyak yang terjadi neti ya. Di kalangan aku juga ada yang seperti itu. Kemudian juga aku pun masa-masa dulu waktu pacaran juga pernah merasakan hal seperti itu gitu kan ya. Jadi bukan aku yang jadi iparnya gitu kan ya. Aduh, jadi bercerita masa lalu gila. Ini dudel deng lah, jangan bongkar aku. Jadi keceplosan sendiri ini, tadinya aku bercerita. Mungkin ini disebut ipar adalah maut itu karena unsur kedekatan. Misalkan gini nih, aku kan seorang perempuan yang memiliki kakak atau adik perempuan, dan aku punya suami, dan suamiku itu kan dengan adik atau kakakku ini adalah ipar, ya. Nah, jadi mungkin di sini adalah kejadian di mana si aku ini, si sang istri ini tidak menaruh curiga kepada adik atau kakak sendiri nih ya. Aku bilang adik aja lah ya, karena sama perempuan. Jadi nggak ada istilah curiga kalau akan terjadi sesuatu dengan suami gitu kan. Ini bukan aku ini cerita ya, cerita hanya mencontohkan kepada diriku gitu ya. Si kakaknya ini terlalu mempercayai kepada adiknya gitu kan, untuk satu rumah gitu kan ya, nggak apa-apa deng gitu kan, karena kamu kan adik aku. Nah terus kemudian aku bekerja pulang larut malam, sedangkan suami pulang agak sore. Kemudian juga sering ketemu sama adik aku sendiri ya, iparnya suamiku gitu kan ya, sering ketemu intens. Terus ada mungkin satu chemistry yang terjadi karena sering ketemu itu ya. Harusnya makan minum yang disediakan oleh istri malah disediain oleh adik sang istri, begitu kan ya, karena numpang bareng di situ juga. Kemudian juga mungkin saja yang menjadi satu ketertarikan juga karena mungkin si laki-lakinya atau si laki-laki ini tuh memiliki wajah yang cukup pantas, kemudian juga kehidupan untuk pekerjaan yang layak. Jadi tergodalah sang adik ini untuk menggoda iparnya sendiri gitu kan. Dan ini memang tidak hanya di film neti, ini terjadi ada di lingkungan aku sih sebetulnya ya. Malahan mohon maaf gitu kan, ini sampai kejadian ya mau tidak mau menikahi adik iparnya sendiri. Karena apa? Ternyata sudah terjadi hubungan yang tidak seharusnya di belakang istrinya, dan sampai menghasilkan anak deng, isi lagi bunting lagi gitu kan. Kalau udah kayak gini kan mau kayak gimana, mau diusir lagi bunting ya adik sendiri gitu kan. Parah ya gitu kan. Akhirnya ya dinikahilah adiknya gitu kan, sampai punya anak keturunan. Dan si kakaknya ini merasa sakit hati, sampai sakit-sakitan. Di akhir hayatnya juga masih merasakan sakit itu sampai anak-anaknya itu besar gitu kan ya semuanya. Dan jadi bingung, ya uak ya bapak gitu kan ya, kayak gitu. Ini juga sama, ya uak ya mama sambung juga gitu kan. Jadi serba salah. Nah mungkin di sini kita bisa menyimpulkan suatu keadaan bahwa sana siapapun itu ya, kalau terlalu dekat, mendapatkan chemistry, mendapatkan kenyamanan,
itu bisa terjadi. Jangankan dengan orang lain, toh dengan orang terdekat, adik sendiri ataupun kakak sendiri ya. Ini iparan bisa ada suatu ketertarikan gitu kan. Jadi makanya kalau disarankan selalu, ini untuk kalian semua, bukan berarti kita tidak boleh bersama-sama dengan keluarga, tapi ya kita menghindari hal-hal seperti ini ya Neti ya. Jadi alangkah baiknya kalaupun kita punya adik atau kakak perempuan yang masih single, jangan di rumah kita ya, maksudnya tinggal di rumah kita. Karena apa? Karena kita punya privasi sendiri, ruang sendiri dengan suami dan anak-anak kita gitu loh. Jadi takutnya seperti itu, ada suatu chemistry yang nyaman dengan ipar ini dan menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan secara mungkin mohon maaf ya kalau untuk urusan secara agama aku nggak tahu deh ya, aku nggak bisa menjelaskan untuk itu, aku bukan ahlinya di sini gitu kan ya. Jadi hanya tahu adalah memang bukan muhrimnya gitu kan ya, walaupun itu iparan gitu kan, karena ya itu masih bisa untuk dinikahi kan gitu. Kalau terjadi sesuatu bisa dinikahi. Yang jelas lebih baik jangan menyimpan, satu rumah, satu atap bersama-sama dengan yang belum menikah dan bukan muhrimnya, apalagi berlawanan atau berlainan jenis. Karena seperti itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bingung juga kan kalau sudah seperti ini gitu kan. Ya intinya ya laki-lakinya juga nggak berpikir juga entah kemana nih ininya gitu kan. Kok sampai adiknya juga dimakan adik iparnya gitu kan. Dengan alasan khilaf lah. Gak ada sih yang namanya hilaf sampai jadi anak ya. Kalau berarti kalau hilaf kan sekali is okay. Kalau ini kan udah berulang-ulang, bukan hilaf, itu mah keenakan gitu kan ya. Makanya ya itu deng, sebetulnya gak ada istilahnya hilaf itu sudah menjadi suatu kenikmatan hingga menjadi anak gitu kan ya. Pokoknya jangan deh. Jangan untuk bersama satu keluarga itu ada yang masih single. Dalam satu rumah juga jangan sampai ada dua rumah tangga, karena di situ akan repot. Maksudnya dua rumah tangga itu ya ada dua keluarga yang memiliki keluarganya masing-masing dalam satu rumah, pasti riweuh gitu kan ya, pasti repot. Alangkah baiknya mandiri saja gitu. Kalaupun memang untuk ingin merangkul adik atau kakak yang sedang kesusahan, tidak memiliki tempat tinggal, alangkah baiknya kalau di rumah orang tua, ataupun misalkan kita mampu ya, yuk bantu untuk kosnya atau kayak gimana, daripada rumah tangga kita menjadi hancur gitu ya, jadi taruhannya begitu nanti ya. Pokoknya selalu berhati-hati, jangankan dengan orang yang tidak kita kenal, dengan orang yang dekat pun, keluarga kita pun sendiri sebetulnya tidak ada yang bisa kita percayai begitu nanti ya. Pokoknya percaya itu kalau jangan 100%. Aku pribadi kepada siapapun, pada suami sendiri pun memang harus percaya, tapi tidak keseluruhannya. Karena di sela dari 100% itu ada 5% yang aku tidak percaya. Karena apa? Manusia pasti ada sifat bohongnya. Nggak itu laki-laki, nggak itu perempuan, pasti ada 5% pasti ada sifat bohongnya. Dan itu akan muncul suatu waktu untuk membohongi kita, gitu kan ya. Entah kapan itu terjadinya. Pokoknya jangan terlalu full ya, nanti atit-ati gitu ya, sakit banget gitu ya. Tapi yang harus kalian lakukan adalah yang harus full itu mendukung selalu video Ambu Rosa ya gitu. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian kutip, ada yang bisa kalian pelajari di setiap video-video Ambu Rosa begitu. Nah pokoknya dukung selalu dengan cara yang seperti apa? Biasa di like, di komen, di share, subscribe, dan jangan lupa nih Neti tekan loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Ambu Rosa notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye bye.